Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa magang dari Informatika UII. Nama saya Fajri Iza Inayah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume ya, hasil ilmu yang saya dapatkan pada training kemarin. Di sini kita mengenal Git. Apa itu Git? Git adalah sebuah tools yang digunakan dalam pengembangan software. Git adalah sebuah tools pengontrol versi akan tersimpan pada repositori lokal. Kita juga bisa kembali ke revision sebelumnya. Nah, sebelum menggunakan Git, kita misalnya ya, contohnya ini dokumen Word. Kita melakukan banyak duplikasi terhadap dokumen Word, sehingga itu akan memakan tempat atau memori. Nah, dengan menggunakan Git, kita akan meminimalisir itu. Nah, terus kenapa kita enggak ini, misalnya kita buat satu dokumen terus kita tinggal rename aja itu nama dokumennya. Nah, kalau kayak gitu kita nggak bakal bisa lihat hasil perubahan atau record yang tersimpan pada dokumen tersebut. Di sini ada kode perintah Git ya, mungkin bisa saya praktikkan aja langsung. Di sini saya sudah membuat folder baru namanya belajar. Kemudian kita ketikkan perintah git init untuk inisialisasi Git ke dalam folder. Kemudian di sini git add. Misalnya di sini saya menambahkan file, contohnya index.html. Nah, di sini saya melakukan perintah git add untuk menambahkan file index.html ini ke dalam stage. Kemudian untuk melakukan commit yaitu dengan cara git commit min m nambahkan file. Nah, jadi fungsinya git add itu yaitu untuk menambahkan semua file yang ada yang sudah dimodifikasi. Jadi kalau git add titik itu menambahkan semua file. Kalau untuk git add terus nama filenya itu cuma untuk menambahkan file tertentu. Terus git commit yaitu untuk menambahkan deskripsi pada perubahan file. Misalnya sini saya tambahkan deskripsi paragraf. Terus saya save. Saya commit. Nah, perintah git log itu untuk melihat catatan log perubahan yang ada pada repositori. Jadi git log itu untuk melihat perubahan yang ada. Di sini ada contohnya, kita menambahkan file index.html sama add paragraf 1. Nah, kemudian untuk git status. Di sini nggak ada status apa-apa karena kita tidak menambahkan file atau tidak menambahkan file di dalam stage area. Kemudian git checkout. Git checkout itu bisa untuk melihat revisi sebelumnya atau bisa untuk membuat branch atau pindah branch baru. Misalnya saya di sini menambahkan contoh. Saya commit. Paragraf 3, add paragraf 3. Kemudian paragraf 4. Commit.
Nah, untuk melihat hasil perubahan atau record yang sudah kita commit tadi, gunakan git log agar terlihat rapi menggunakan git log min one line. Nah, misalnya kita pengen melihat ini perubahan yang terjadi pada commit add paragraf 1. Kita bisa menggunakan git checkout. Terus kode yang tertera pada ini commitnya. Misalnya 99433E. Nah, ini kita sudah melihat ke commit sebelumnya, paragraf 1. Untuk kembali ke sebelumnya itu gunakan git checkout master, yang mana nama branch-nya master. Terus git checkout digunakan untuk membuat branch baru. Misalnya di sini saya membuat branch namanya new. Nah, di sini saya sudah pindah lokasi, namanya branch-nya new. Terus saya menambahkan file, contohnya info.html. Nah, ketika saya pindah ke branch master, itu file HTML, info HTML tadi belum ada di branch master. Jadi agar branch master dan branch new tadi terhubung, kita bisa melakukan git merge. Terus namanya branch new. Maaf, sepertinya saya salah ini. Saya buat branch baru ya. Saya tambahkan informasi.html. Terus di sini kita git add sama git commit. Nah, kita pindah branch ke branch master dengan cara git checkout master, nama branchnya. Nah, di branch master ini belum terdapat file yang kita buat tadi, file info HTML dan informasi HTML. Nah, untuk agar kedua branch tersebut terhubung, kita bisa melakukan merge dengan cara git merge sama nama branch-nya tadi. Contohnya baru, git merge baru. Nah, di sini git merge yaitu menghubungkan atau menyatukan branch master sama branch baru. Terus git report yaitu untuk kembali ke commit sebelumnya. Nah, misalnya di sini file index.html ya. Itu kita bisa lihat lognya. Misalnya kita pengen kembali ke ini commit yang ada add paragraf kedua, bisa gunakan git report terus kode commitnya 07. Nah, di sini akan ada kita bisa lihat perubahannya. Kita bisa accept current change atau accept incoming change. Misalnya saya di sini accept incoming change. Nah,
Jadi kita di sini kembali ke paragraf 1. Sebelum commit, kita save, terus kita add kembali, masuk ke kondisi staging, kemudian commit, kita lihat lognya. Nah, di situ terlihat kita sudah melakukan revert ke paragraf 1. Kemudian untuk git pull berfungsi untuk mengambil commit terbaru atau perubahan terbaru dari remote repository ke local repository. Sedangkan git push yaitu sebaliknya, untuk mengirimkan commit terbaru atau perubahan yang ada di local repository ke remote repository. Mungkin itu saja, Mbak, ilmu yang saya dapatkan. Maaf saya gugup ya, Mbak. Halo? Oke. Kalau untuk praktek sampai ke remote-nya udah belum? Sudah, Mas. Atau materinya cuma sampai situ aja? Sampai Jadi ke yang full repo remote online. itu enggak ini? Emang enggak ya berarti ya? Ke repo online sudah, Mas. Di materi ada nggak? Kalau materi kemarin dipraktekin. Oh, materi yang sekarang di presentasi kamu nggak ada ya gitu? Nggak ada. Oke. Ngelihat yang tadi udah cukup sih kalau itu. Lanjut ke yang selanjutnya aja deh. Yang mana ya, Mas? Sama Laravelnya kan ya? Atau enggak? Kata Mbaknya hari ini dilanjutkan apa, Haji? Dilanjut aja, dilanjutin. Ada kan Laravelmu kan? Dilanjutin aja ya, Pak? Ya, lanjut dah. Terus kita masuk ke Laravel. Sebelumnya apa itu Laravel? Laravel yaitu sebuah framework PHP yang banyak digunakan untuk membangun sebuah aplikasi berbasis web. Nah, untuk membuat project Laravel sendiri, di sini saya menggunakan Composer create project flavor this Laravel /Laravel, terus nama projectnya. Di sini saya sudah menyiapkan project Laravelnya. Saya buka dulu project Laravelnya. Nah, pertama yang perlu kita lakukan yaitu konfigurasi database Laravel, yaitu pada file .env kita konfigurasi sesuai database yang telah dibuat. Saya sudah menyiapkan database namanya data siswa kalau nggak salah. Di sini saya membuat database dengan nama data_siswa. Kemudian pada file konfigurasi env, masukkan sesuai untuk DB database-nya, yaitu nama database tadi, data_siswa. Untuk username-nya sesuai dengan username dan password database.
Di sini saya root. Kemudian save. Untuk langkah selanjutnya yaitu membuat tabel migrasi pada Laravel. Pada terminal Laravel ketikkan php artisan make migration, terus nama tabel migrasinya. Di sini saya buat create tabel siswa. Nah, pada folder database migration itu sudah terdapat file create tabel siswa. Nah, di sini kita isikan kolom-kolom apa saja yang pengen kita isi. Di sini saya isikan kolomnya, kolom nama, kolom nis, sama kelas. Nah, kemudian untuk menjalankan tabel siswa yang sudah kita buatkan tadi, ketikkan php artisan migrate. Bentar. PHP artisan migrate. Nah, tabel tadi sudah termigrasi. Kita lihat di database. Tabel siswa sudah kemigrasi. Kemudian kita membuat data dummy untuk kita tampilkan. Di sini kita menggunakan seeder. Kita ketik perintah php artisan make seeder. Terus nama seedernya, misalnya siswa seeder. Pada sheet kita lihat siswa seeder. Nah, kita masukkan perintah db table, nama tabelnya. Di sini saya menggunakan nama tabelnya yaitu tabel siswa. Insert. Nah, kita masukin sesuai kolom yang tersedia pada tabel. Kolom nama, nis, terus jangan lupa masukin kelasnya. Per kelasnya use Luminet maaf, saya lupa ini, Mas. Pakai Bisa support saya itu. lihat bentar ya. Illuminate support package DB. Ya. Di sini ya? F-nya kapital. Itu kan tadi ada tuh auto complete-nya. Ini ya. Kemudian untuk menjalankan seedernya, kita ketikin php
artisan db, terus min kelas, nama seedernya siswa seeder. Nah, kita lihat di database-nya. Nah, seedernya sudah berjalan. Terus untuk CRUD, di sini kita mulai dari read ya. Pertama kita buat controller, PHP artisan make controller. Terus nama controllernya yaitu siswa controller. Min resource. Nah, pada fungsi index ini kita sebelumnya kita buat model juga, PHP artisan make model siswa. Kita import kelasnya, use. Fungsi index kita akan mengambil data dari database-nya. Misalnya contohnya return view, kita view-nya sudah saya siapkan view index, terus kita lempar variabelnya ke view students. Pada view index kita for each, tadi variabelnya students student, kita tampilkan terus pada file root-nya kita masukin di routes web PHP, kita masukin route resource siswa, terus nama controllernya tadi siswa controller. Terus kita coba jalankan. Controller. Double L-nya 1 ya. Siswa not found. Siswa not found. APP A-nya kapital. A-nya kapital ya, Mas? Ya, di controller.
Maaf, soalnya kurang hafal ini. Biasanya sering lihat googling ini untuk impor-impornya. Tabel data siswa. Untuk view-nya ininya. Nah, di sini kita sudah membuat untuk create-nya. Terus di sini create belum ada ya. Kita lihat root list-nya, PHP artisan root list. Untuk create itu yaitu name root-nya yaitu siswa create. Jadi pada ini root-nya kita arahin ke siswa create. Pada controller di create ini kita return view ke halaman create. Coba tambah data siswa. Nah, di sini saya sudah membuat tampilan untuk tambah data siswa. Kemudian untuk fungsinya belum. Jadi kita mulai tambahkan pada controller, di siswa controller, yaitu pada fungsi store. Jadi siswa create sesuai nama kolom, nama sesuai dengan request nama sesuai dengan ini name dari tag input di tampilan form HTML-nya. Request nama. Kemudian untuk nis request nis dan kelas. Kemudian kita return redirect root siswa next. Pada HTML-nya, pada form tambah tadi, kita tambahin di sini action-nya yaitu root siswa, di sini siswa store. Kita coba reload, coba tambahin
submit. Kita ini available pada di modelnya belum ya? Fill label. Masukin kolom yang perlu di low mass assignment. Nama, NIS, untuk create berhasil ya. Kemudian create read untuk update. Nah, pada fungsi update ini kita pada index HTML tadi update itu edit. Untuk URL-nya kita masukin menggunakan siswa update. Load siswa.update. Di sini untuk update kita memerlukan parameter yaitu ID, yang berupa ID. Jadi parameternya student ID. Coba kita lihat kebaca atau tidak ID-nya. Baca ID-nya 1. Kemudian pada controller untuk edit di sini parameternya saya ganti siswa kemudian return view edit compact siswa. Kita buat view-nya dulu. New file edit .blade. Kita ambil dari sini. Value-nya siswa nama siswa NIS kemudian siswa kelas. Kita coba edit. Untuk ininya belum ya, di indeks. Student ID, controller, Cek. Halo. road, siswa update. Kemudian untuk metodenya yaitu di controller di update
Di sini ternyata menggunakan parameter juga. Siswa ID. Kemudian pada controllernya sama dengan siswa find ID, kemudian string. Kita coba edit. Misalnya sini Fajri Idza Inayah. Untuk nicknya kita tambahin, kita submit. Ini sudah terupdate ya, Fajri. Kemudian untuk delete. Nah, pada delete ini kita harus menggunakan form action karena kita perlu melempar post ID dari delete tersebut. Jadi pada form index ini untuk delete kita menggunakan route-nya siswa.destroy. Parameternya kemudian pada controller pada method destroy kita hapus siswa delete. Kemudian return redirect route siswa.index. Kita coba hapus Lionel Messi misalnya, terhapus. Kita coba tambah data lagi. Tambah kita edit. Kemudian kita hapus. Mungkin itu saja dari saya untuk CRUD Laravel. Mungkin Masnya ada tambahan atau ingin menambahkan? Berhubung tadi ada gitnya juga, sekalian dong coba ini. Sekalian di commit juga. Ini projectnya ya, Iya. Mas? Ke ini, repository online. Iya.
Udah saya lupa lagi ininya. Buat project baru ya, Mas? Silahkan, silahkan. Ini nama remote-nya. Ya ini sudah, Mas. Oke. Sekarang dicoba buat bench baru. Dari mana ya, Mas? Dari Ya itu sini kan baru ada atau satu bench. Iya, apa dari yang lokal atau dari online ya? sama aja. Lokal aja deh, lokal. Buat bench baru. Terus di gimana ya, Mas? Sekalian ini deh, coba kembali ke proyek tadi. Bisa nggak? Itu kan ada dua form kan ya, ada form create sama form edit. Iya. Sebenarnya itu kan sama kan? Iya sama, Mas. Sama kan? Digabungin bisa nggak? Yang ini sama yang edit ini, Mas. Iya. Bedanya sih sebenarnya di aksi pada formnya, Mas. Iya. Jadi digabungin yang Digabungin dari di satu file, ya. Bisa nggak? belum pernah nyoba sih, Mas. Ini jadi di merge per file gitu, Mas. Enggak. Git-nya nanti dulu aja. Ini ke Laravel-nya dulu. Oh, belum pernah coba, Mas, kalau gitu. Kira-kira bisa nggak? Kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa. Ya udah deh. Kalau masih belum bisa, kita coba-coba deh ngebahas-bahas sedikit aja ya. Tadi jadi di model, coba dong buka modelnya dong. Masing-masing dari ini udah tahu fungsi buat apa? Protected table, available kayak gitu. udah tahu sih, Mas, kalau table kan di database itu biasanya kayak ini ya, kayak jamak gitu ya, ada S gitu. Jadi otomatis kalau nggak di-protect dia ada tambahan S di ujungnya. Sama available itu kalau mau yang bisa ditambahin, yang bakal bisa ditambahin. Itu tablenya table apa? Itu aja sih. Karena tadi namanya table siswa, ya udah di sini table siswa gitu. Kalau available ya betul. Available itu field mana aja yang bisa kita ubah ya. Iya. Sebenarnya selain available ada satu lagi sih yang mirip namanya guard. Kalau itu kebalikannya. Jadi yang nggak bisa kita ubah. Kayak gitu. Oke.
sebenarnya nih, tadi itu ada nih caranya, supaya ketika kita ngebuat migrasi, modelnya juga langsung ngebuat. Contoh deh, kita ngebuat migrasi baru nih ya. Coba, kalau tadi script migrasi gimana? PHP artisan make migration terus nama migrasinya. Ya, contoh misalnya kelas, tapi jangan dulu di enter, kelas lah. Kelas. Nah, sebenarnya nih, untuk nama tabel juga, itu bentuknya itu harus jamak kan. Makanya defaultnya itu kalau siswa, berarti siswas kayak gitu kan. Iya. Kalau kelas, classes gitu kan. Nah, ini tuh sebenarnya udah bisa dibuat otomatis dengan Laravel. Caranya juga bukan make migration, tapi make-nya itu make modelnya. Coba ganti make jadi make model. Model. Nah, kelas kan sama kayak gini. Di ujungnya tambahin spasi min M. Ini ya, Mas? Ya, enter. Nah, dengan kayak gini, modelnya dibuat sekaligus dengan migrasiannya juga. Oh iya. Coba tuh, di modelnya udah ada kan, kelas. Iya, Mas. Nah, di migrasinya juga udah ada, kelas. Seperti itu. Kalau ini sih baru tahu. Ya, sekarang misalnya contoh aja deh. Coba masukin beberapa field di kelas ini. Di mana ya, Mas? Kelas ini ya. Tambahin nama aja deh. Nama kelas. Oke. Terus yang di modelnya disesuaiin. Oke. Nah, sekarang coba yang baru ini di commit. Yang ini ya, Mas? Ya. Migrasi dan penambahan model kelas commit dengan nama penambahan model kelas. Maksudnya gimana, Mas? Commit. Ya. Nah, commit itu kan dikasih nama kan? Ya. Commit git. Namanya penambahan model kelas. Push. Jangan ke master. Kok ini ya? New branch ya, Mas? Iya. Kan tadi kamu buat branch-nya base apa? Ya. Oke. Oke, sip. Sekarang coba yang ini di merge. Langsung aja pakai merge request aja di sini. Dari sini ya, Mas? Ya, paling atas. Langsung submit aja ya? Oke. Merge. Ini ya, Mas? Ya, merge aja. Aku belum pernah ini. Pipeline-nya. Oh, ini yang di Japan ya? Yang Japan. Ya udah merge aja, coba. Ini ya, Mas? Ya, merge. Coba dong lihat pipeline-nya ada apa aja. Itu pipeline-nya, pipeline. Oh, di mana ya? Itu yang warna kuning, bulat warna kuning. Kiri-kiri. Ah, ya. Diklik aja. Yang kirinya, kiri. Ini. Kiri. Paling kiri. Oh ya. Ah. Oh, udah ada itu. Lah, nggak bisa di ini dong.
Oke deh. Harusnya ini dulu ya, Mas. Harus di-accept manual ya? Di-CRUD coba. Apa, Mas? CRUD. Di atas itu yang C warna pink. Kiri. Kiri. Atas. Sip. Klik. Itu ada di sini auto DevOps enable. Coba itu klik. Yang mana ya? Bawah. Pinggirin nih. Tadi atas. Enggak harus scroll itu tuh. Ada tadi atas. Up. Auto DevOps enable. Itu jangan di checklist defaultnya. Save change. Oke, coba ke CICD pipelines. CICD. Halo, cek. Kalau ini Halo. koneksinya ya, Mas? Oke. CICD coba. Halo? Tes. Ya, halo. Udah normal koneksinya? Halo. Tes. Halo? Nah, itu yang pending itu. Halo? Halo. Yang pendingnya coba Halo? di ini aja, diulangi lagi. Dua-duanya ya, Mas? Yang ya, dari yang bawah dulu deh. Coba yang pending. Nah, itu ulangi lagi coba. Coba. Enggak, itu ada tombol ulangi tadi. Ya. Yang ini yang Ya. bawah ya, Mas? Dan ya kurang lebih sih gambarnya kayak gitu sih. Harusnya tadi manual ya, Mas? Dia harus accept merge dulu atau gimana ya? Kalau nggak otomatis gini. Kalau di real project-nya biasanya nanti yang programmer itu ngebuat bench masing-masing. Dia ngejain task sesuai task-nya, di-push di bench-nya itu. Ketika sudah beres, dia nanti ngebuat merge request ke senior programmer-nya. Biasanya kayak gitu. Jadi nanti yang nge-merge itu sekalian di-review oleh senior programmer. Oke deh, kalau misalnya ini nggak ada, skip aja dulu deh ini. Kembali lagi ke yang Laravelnya dong, mau dibahas dulu.
Halo? Cek, cek. Halo? Ini koneksi yang siapa ya yang agak bermasalah? Udah mas, udah normal. Saya pakai ini data. Tadi wifi-nya bermasalah. Oh, oke, oke, oke. Yaudah deh, kalau ini kayaknya dia harus ada setting tambahan. Skip dulu aja, kembali lagi ke yang Laravelnya dong. Mau dibahas sedikit. Yang tentang yang kontrol-kontrollernya, udah ngerti nggak? Controller ya mas? Coba buka sys control. Ya, oke. Terminalnya ini di hide dulu deh. Oke. Untuk Eloquent, udah paham? Yang mana mas? Eloquent. Paling yang pakai yang gini mas. Ya, Yang Eloquent itu bermodel. ada banyak caranya. Ada yang pakai model, ada yang pakai DB query, DB builder sama DB query. Ya seperti ini ya. Ya. Yang seperti Seeder tadi ya. Oke, oke. Itu udah paham Eloquent itu? Lumayan sih mas. Ada beberapa Lumayan, yang ya? belum juga. Termasuk relationship udah mulai paham juga. Sudah mulai paham. Lalu ini untuk mengirimkan parameter ke view itu kan di Laravel itu ada dua cara ya. Yang satu itu ini pakai compact, yang satu lagi itu udah tahu caranya? Pakai ini ya, array gitu ya mas? Ya betul. Ini ya. Kalau ini, ya. Ini kalau nggak salah ya mas? Enggak, satu variabel. Bentuknya variabel bukan string. Oke, oke deh. Kalau sudah paham. Itu nggak usah pakai itu, langsung aja. Nggak usah pakai sign langsung aja dalam array. Dia langsung ininya, langsung si variabelnya. Atau nggak usah pakai array juga bisa kok itu. Langsung aja nama variabelnya ya. Langsung nama variabelnya juga bisa. Ini mas. Nah, gitu aja. Cuma nanti hasil di CPU-nya itu beda. Karena yang satu itu nanti bentuknya itu kan objek kan ya. Iya. Kalau yang satu lagi array. Oke, tadi karena tadi pakai objek, objekin aja deh. Udah. Yang compact tadi objek ya? Iya. Makanya nanti di si view-nya itu karena pemakaiannya objek, pakainya panah kan? Iya. Di blade-nya. Nah, lalu ini aku mau nanya dong itu. Tadi yang pas di bawah. Nah, ini store. Bukan store. Edit. Yang edit sama update. Halo. Halo? Ya, yang edit sama update. Nah, ini tuh ada function edit, di dalamnya itu ada siswa, terus variabel siswa apa itu? Sebenarnya aku pernah lihat ini mas, kakak tingkatku ngoding, dia pakainya gini jadi nggak perlu find ID. Nah tapi fungsinya gimana ya ngomongnya? Dia ngelempar parameter terus kayak otomatis gitu mas. Karena dari roots-nya itu kan parameternya siswa, jadi kalau otomatis siswa juga gini dia langsung ngebakal ngambil data yang sesuai ID-nya. Yang menurut aku
tangkap dari lihat codingannya. Oke. Ya sebenarnya sih ini sama kayak yang bawah. Di bawah itu kan si dolar siswa. Nah ya itu line 80. Dolar siswa itu adalah model siswa dicari ID-nya kan. Find Iya. ID. Ya ini juga sama. Jadi parameternya itu kita bisa ngirim objek. Jadi objek siswa itu udah dimasukin ke sini. Yang di ini ya, Mas. Ya, ini tuh jadi ngirim objek siswa. Nah, di sini yang dolar siswa ini nangkap parameter dari si Roots. Ini langsung artinya ini langsung find ID gitu. Oh. Otomatis find ID kalau kayak gini. Oke, mantap, bagus. Sebenarnya yang update juga bisa kayak gitu sih. Disamain aja yang update-nya. Ya, itu hapus aja. Sip. Karena si dolar siswa itu udah merupakan objek, maka dia bisa langsung jalanin. Kita akhirnya mau update, mau delete, mau apa gitu. Jadi itu bisa langsung siswa update. Sip. Oke. Jadi kalau variabelnya aku misalnya gini doang, Mas, itu bakal bisa juga ya, Mas? Bisa, asal di bawahnya juga sama jadi dolar S. Karena aku pernah coba yang rada beda model sama parameter di sininya, dia nggak bisa. Harusnya bisa, nggak apa-apa. Atau dicoba dulu aja deh, dicoba. Biar nggak penasaran. Ini aja. Itu ganti, langsung siswanya ini ganti jadi S. Yang bawah. Oke, coba edit salah satu. Nggak bisa dia, Mas. Oh enggak ya. Coba ubah lagi jadi siswa. Coba ubah lagi. Jadi siswa ya? Siswa, ya. Oh, sama tadi. Sip. Nah, oke, mantap. Berarti ini nggak bisa ya? Oke, harus disamakan. Variabel siswa, sip. Terus aku mau tanya dong, kalau REST API tahu nggak? Tahu sih, Mas. Tahu dikit. Gimana? Coba dijelasin. Dia kan biasanya nge-get ya kalau REST API itu misalnya ini ya indeksnya, Mas. Itu return-nya bukan ke view, tapi return-nya file format JSON. Misalnya ini contohnya ngambil data student siswa, itu return-nya bukan ke view dari Laravel, tapi return-nya JSON. Kalau mau buat REST API. Oke, terus? Biasanya kalau REST API cuman ini ya, Mas. Create sama get sama post ya. Get sama post, terus? Itu sih yang aku tahu, Mas. Oke. Tadi kamu ngejalanin Pinta PHP Artisan buat di roots-nya itu ada apa aja sih? Coba munculin lagi dong. Yang serve ya? Serve? Yang apa ya, Mas? Ngelihat di roots-nya itu udah ada kemana aja? Udah ada apa aja metodenya? Nah, sip. Nah, ini itu contoh REST API. Ini REST API ya? Iya. Contoh dari REST API. Jadi walaupun dia satu project itu termasuk ya, Mas. Ini kan contohnya dia ke view-nya ke ini. Ke view Laravel project ini. Terus? Kan biasanya yang aku tahu kayak
Misalnya ada web front end, itu dia ngambil API dari yang lain. Ya, itu kan API. Ya. Ini kan REST API. Oh, jadi Kalau kalau API itu kan, REST API itu gampangnya itu kan perpindahan data melalui URL browser kan. iya. Nah, dari sini metodenya itu biasanya kalau Laravel itu pakai 7 kata kunci metode ajaib. Di sini pertama ada get, terus si URI-nya itu langsung namanya itu untuk ke index. Lalu post, namanya modulnya itu start. Terus get, nama /create itu create. Terus saja nih yang 7 ini. Iya. Put, patch, delete, sama terakhir yang edit itu. Nah ini itu adalah contoh dari REST API. Jadi kalau di root Laravel sebenarnya bisa nulis satu-satu. Cuman emang benar kalau nulis satu modul itu digabungin aja semua, pakainya resource aja. Jadi Iya. ketujuh kata magic itu udah digabung jadi satu. Oke, Jadi ini sip. udah bisa ini ya, Mas. CRUD yang saya buat ini udah bisa disebut REST API ya? Iya. Soalnya kan perpindahan datanya itu pakai URL browser. Oke, sip. Ya kalau mungkin ada pengertian yang lain lah itu, pengertian versi aku lah itu ya. Sip. Sekarang pemahaman blade-nya gimana? Bisa nggak blade? Gimana, Mas? Blade. Halo? Blade. Halo? Blade. Ya. Ini templating dari ini ya, dari Dari Laravel. Laravel. Oke, ya betul. Kalau untuk ininya sih kayak kurang paham ya, Mas. Maksudnya pengertiannya, tapi kalau mungkin pernah sering nyoba-nyoba ya, ini contohnya dia bakal nge-extend dari file yang ini. Ya. Terus apa lagi ya? Terus sectionnya di Tunggu dulu. konten. Extend. Nah, extend itu ya sesinya itu di yield ya. Oke, sip udah. Lalu untuk yield-nya ya ini dia konten. Jadi waktu sectionnya kan ini sectionnya konten dibungkus dalam konten, dia bakal di yield konten. ya, oke. Cuman itu sih Mas yang ini. Sebenarnya ada beberapa kelebihan dari Blade nih ya. Contohnya itu adalah kalau di Blade itu kita mau pakai bahasa PHP itu lebih enak dan lebih rapi. Oh iya. Di sini udah ada beberapa keyword reserve juga kayak if, terus for each, while, ya conditioning, terus looping kayak gitu udah ada. Dan ini di sini cara pakainya enak, tinggal pakai add aja. Ya itu terminal bisa di minimize dulu aja. Udah nggak dipakai dah minimize. Jadi kayak misalnya kita mau ngebuat if, cukup pakai add if gitu aja. Oh iya, kalau nggak pakai plate ini ya, gini ya Mas. Ya kalau itu gampang kayak gitu. Nah karena pakai blend ini enak. Jadi contoh kalau if pakai add if, terus dalam kurung kondisinya apa, nanti ditutup pakai end if gitu. Terus ada satu lagi namanya cure. Cure itu tuh yang kurung kurawal 2. Ini ya? Ya itu kalau di HTML normal itu kayak PHP echo. Oh. Terus bedanya sama yang ini aku pernah lihat kayak gini Mas. Apa ya, ada tanda seru. Ah ya, cure itu juga ada 2 ya. Kalau yang ini HTML-nya itu dimunculkan. Kalau yang tadi. Yang gini ya? Ya, itu HTML-nya dimunculkan. Tapi kalau misalnya kurung kurawal aja, itu nggak dimunculkan HTML-nya. Oh, ini tag HTML-nya ya Mas? Iya. Soalnya kan kita kan bisa memasukin tag HTML ke dalam variabel kan. Ya. Ah, seperti itu. Oh. Ya. Oke. Lalu ini ada lagi. Setiap form di Laravel itu dikirim itu harus pakai token. Jadi setiap ada perpindahan data yang menggunakan form, itu tokennya itu
kalau di di Laravel di Blade tinggal pakai add si srf itu aja. Oke. Oh ya, aku pengen ini deh. Kalau aku pengen ngelihat inputan dari si form ini apa, itu dari gimana caranya? Maksudnya gimana ya, Mas? Kamu kan di sini udah buat form. Ya. Aku pengen ngecek form itu benar atau enggak. Maksudnya dia nampilin datanya sebelum dimasukin ke database ya? Ya. Untuk pengujian seperti itu gimana caranya? Biasanya aku pakai ini, Mas. Pakai apa tuh? Kalau buat gini pakai DD. Oh ya. Biasanya aku gini. Oke. Coba dicoba lihat hasilnya gimana? Nah, sip. Karena tadi kan Laravel itu kalau ngirim form butuh token, jadi itu tokennya itu udah ada di situ. Nah, ini ada nama dan value-nya. Oke, sip. Kok itu ada submit segala? Apa dari formnya ya? Iya, itu dari formnya. Harusnya nggak ada ya, Mas? Nggak usah ada. Oh, itu ada value-nya itu. Oh, ini. Buat teksnya, soalnya pakai input bukan pakai button. Iya. Ngaruh nggak sih buat keamanan kalau gini? Keamanan. Iya. Kalau ngirim data kan pasti rentan ya. Sebenarnya ini aneh banget sih. Jarang. Yang biasanya aku temuin itu button itu kalau nggak pakai A, pakainya button. Soalnya Nah, kemarin ini template kemarin aku pakai. Oke. Ya ini nggak baik lah kayak gitu. Nah, seperti misalnya ini juga kita mau ngebuat button untuk form, itu pakai A, itu juga nggak bagus. Karena tag A itu ya untuk perpindahan halaman. Jadi button yang fungsinya untuk mindahin halaman, itu baru pakai tag A. Tapi kalau misalnya di form kayak gini, submit, reset, cancel kayak gitu, mending pakai button aja. Ini pakai button aja ya, Mas. Iya. Oke, mantap. Coba balik lagi. Ada dikit lagi nih yang bisa dibahas. Ke controller lagi. Nah, di controller ini ada request kan itu kan? Iya. Sebenarnya Laravel juga udah nyediain untuk validasi. Udah pernah belum? Validasi pernah sih, Mas. Bisa pernah dari sini atau pakai form request, form validasi. Iya, oke. Oke, kalau udah pernah, ya kurang lebih seperti itulah. Oke, sip. Paling ini aja deh, sama buat best practice juga ya. Nanti untuk di view, kalau bisa ini di grouping, jadi satu folder per modul. Oh iya ini. Ya, soalnya itu kan view-nya itu gak enak lah kayak gitu kan. Coba misalnya ini pengen dijadiin satu folder gimana? Gini ya, Mas. Oke, terus Udah ya. ya cukup 3. Untuk ininya, Mas, lupa ya. Di ini
Nggak perlu di ini ya? Ya, nggak kan mesti itu, yang app itu mesti tetap di si Di folder luar. view. Oh ya. Oke. Ini sudah bagus. Paling coba ditambah ini deh. Oke, yang tadi coba deh. Yang nambah validasi. Aku lupa sintaknya, nggak apa-apa nih Mas lihat. Nggak, ya emang lihat lah, harus lihat lah. Mana ada bagaimana yang menghafal semuanya. Lihat folder ini ya sebelumnya ya Mas aku. Di ini aja deh, di Laravel dokumentasi aja. Oke. Dicoba di store-nya ya Mas. Oh, nggak apa-apa. Kopas aja. Gimana Mas? Kopas aja. Oh. Perlu ingat sih variabel di depannya Mas. Iya. Nah, Mas gimana lagi ya? Kalau misalnya si variabel validasi itu nggak akan dipakai, nggak usah aja, hapus aja. Tapi kalau misalnya mau dipakai di bawahnya, baru pakai. Kalau nggak Kalau ini dipakai, udah hapus berarti. kalau ini enggak dipakai sih. Oke, coba dites. Di formnya kayaknya udah ini ya. Udah ada validasi dari formnya kayaknya. Enggak. Ini. Oh, itu. Oke, coba. Langsung aja submit. Oke, sip. Dia reload. Ya, oke. Sebenarnya sih gitu bisa. Cuman kalau kayak gitu kurang enak, nanti kontrolnya itu kelihatannya panjang banget kan. Iya. Ya, sebenarnya ada satu lagi caranya sih. Kalau yang satu lagi tahu nggak? Yang form ini ya, form validation ya, pakai form request ya, Mas? Iya, betul. Yang request-nya itu dipisah. Sudah pernah nyoba belum yang itu? Halo, halo? 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 Udah pernah nyoba belum? Yang Udah pakai pernah. itu? Udah Ya? pernah. Oh, dicoba. Langsung aja deh, biar cepet deh. Di terminalnya. Di terminal. PHP artisan make request. Spasi namanya. Request. Pakai request dulu ya. Ya, terus ini siswa gitu. Oke. Nggak usah pakai itu, cukup aja request siswa. Sip. Nah, itu ada di request ya. Yang tadi aja kopas langsung ke situ. Nah, itu yang ditulis itu.
Sip. Oke, dicoba lagi. Itu nama filenya. Ini request nggak apa-apa ya, Mas? Ya itu ya, nggak apa-apa itu. Kalau itu bebas aja sih. Tuh, udah ada tuh. Sip. Oke, dicoba. Kenapa itu? Ini nggak mau dia ya? Coba-coba. Lihat lagi. Request-nya tadi. Ya, request-nya. Ini ya, Mas? Request siswa. Oh, ini true. Itu nggak usah dipakai juga, nggak apa-apa. Hapus juga. Lagian itu kan kamu belum buat loginnya. Bawah-bawah. Atributnya coba. Itu cuma rules-nya aja. Name, hidden. Oke, harusnya. Kontrolnya coba. Request siswa. Sip. Apa ya salah? Coba lagi, Mas. Coba ke atas. Nggak bisa sih, Mas. Udah? Ya, tadi yang... Oh, tadi yang otorisnya aja ya? Iya. Oke, sip. Hapus aja itu. Jangan terlalu banyak komen-komen. Sama yang tadi juga yang validasinya hapus. Nah, itu. Oke, sip. Nah, itu berarti yang update juga sama, bisa pakai. Oke. Itu sudah. Basicnya sih udah sih. Mantap basicnya. Ini sudah ya, Mas? Sudah ya ini? Udah. Makasih ya, Mas Edi. Udah banyak nih dapat ilmu. Oh. Oke. Udah pernah ikutan proyek kayak gini? Pernah, Laravel atau apa gitu? Pernah. Oh, pernah. Sama Mas Wildan. Siapa itu ya? Oh, ini ya. Masih nggak tahu ya. Ini cuttingku di ini, Gidi Code. Oh. Oke. Udah sakti inilah. Mantap. Kalau dari aku sih cukup paling. Yang nilainya paling. Udah hampir jam 5 juga. Oke, cukup dari Kang Jin? Cukup. Oke, dari peserta ada yang mau ditanyakan? Lima, 4, 3, 2, 1, nggak ada. Oke, kalau kayak gitu, bentar dulu, jangan, oh iya, salah nih. Oke, terima kasih buat Mas Fadri, terima kasih buat Kang Ginanjar, dan juga terima kasih buat peserta lainnya. Presentasi konten training pada sore hari ini saya cukupkan sekian. Nanti buat Mas Fadri akan saya update ya terkait hasil presentasinya ini buat menjadi bahan evaluasi. Saya tutup presentasi konten training pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.